Itu zamannya Orde Baru itu ada penundaan undang-undang itu cuma 1 atau 2 kali gitu ya. Salah satunya itu PPN yang mestinya berlaku Januari 84 ditunda menjadi Januari 85 Oke. gitu. Iya. Nah ini bisa saja misalnya itu apakah ditunda itu kan sebelumnya nggak ada pemerintahan baru ataupun tidak memang sudah harus berlaku 20 tahun 25 harus undang-undang. Nah tapi kalau mau ditunda lagi kan belum nih, Pak Prabowo juga baru sebulan, baru pulang dari luar negeri. Iya, betul. Apakah nanti akan meninjau kembali? Ya mudah-mudahan juga bisa meninjau kembali. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini kita ada di segmen Koneksi, konten Ekonomi seksi. Bersama saya Wahyu Daniel. Di podcast ini saya nggak sendirian, sudah hadir tokoh yang sangat penting dan berpengalaman di sektor ekonomi, Pak Fuad Bawazir. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Makasih Pak udah hadir di Cuap-Cuap Cuan Pak. Pak Fuad ini seperti yang kita tahu adalah mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Dirjen Pajak. Jadi untuk topik yang kita bahas saat ini sangat relevan dan kita akan minta masukan dari Pak Fuad. Tapi saya juga nggak sendiri juga, ada yang nemenin. Michael Jeffriando. Halo Mike. Michael ini redaktur pelaksana untuk konten-konten makroekonomi di CNBC Indonesia. Jadi Michael ini yang biasa nulis-nulis soal pajak, APBN, dan lain sebagainya. Makanya kita ajak untuk ngobrol bersama Pak Fuad. Untuk episode kali ini kita ngobrolin soal pro kontra kenaikan PPN yang membuat rakyat dan pengusaha menjerit. Katanya sih begitu. Banyak masukan-masukan dari publik bahwa kenaikan PPN tahun depan itu dari 11% menjadi 12% ya Mike ya? Betul. Menjadi 12% itu akan memberatkan. Untuk itu kita coba langsung aja nih Pak ya. Bagaimana pandangan Pak Fuad soal pro kontra PPN 12%? Karena kalau Michael nulis mantan-mantan Menteri Keuangan, bener gak Mike? Betul, mantan-mantan Menteri Keuangan itu cenderung menolak tentang kenaikan ini menjadi 12%. Siapa aja contohnya? Ada Pak Bambang Brojonegoro, ada Pak Khatib Basri, ada Bu Ani Ratnawati juga. Oh ya, Wamenkyu ya dulu ya. Wamenkyu dan banyak akademisi yang kelas atas lah istilahnya itu memang menyuarakan penolakan tentang kebijakan ini. Iya. Nah Pak Fuad, bagaimana sih Pak? Bapak kan juga tahu lah sebenarnya seperti apa kondisi dalam, bagaimana ngelihat banyaknya penolakan soal PPN ini Pak? Gimana sih Pak dari Bapak Pak? Ya memang saya juga mengerti juga lah banyak sekali, bukan hanya mantan-mantan pejabat itu maupun para akademisi, ekonom umumnya. Ya hampir semuanya tidak ada yang setuju kenaikan dari 11 menjadi 12% mulai Januari tahun 2025. Iya, betul. Walaupun kenaikannya itu memang mungkin antara 70 sampai 100 triliun, itu artinya ada resources pajak itu kalau bahasa ekonominya. Resources dari penggunaannya pihak swasta dialihkan kepada pihak publik, kepada negara yang gunakan. Terus bagi negara mungkin penerimaan itu relatif ya, bisa besar bisa kecil, tapi bagi publik memang terasa benar goncangannya di tengah-tengah lagi begini diambil gitu kan. Jadi memang berat gitu penggunaannya itu. Nah, untuk itu seberapa jauh pemerintah menyiapkannya, apakah dengan bantalan-bantalan yang sesuai, apakah bisa menuju yang sebenarnya, siapa yang dikasih bantalan-bantalan itu supaya bisa survive. Karena begini, banyak hal yang memang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Tapi ini kan ada undang-undang yang mau tidak mau, kecuali undang-undang itu ditunda misalnya ya. Dulu juga pernah tahun 84 itu juga pernah ditunda dulu PPN berlakunya. Itu zamannya Orde Baru itu ada penundaan undang-undang itu cuma 1 atau 2 kali gitu ya. Salah satunya itu PPN yang mestinya berlaku Januari 84 ditunda menjadi Januari 85. Gitu. Nah ini bisa saja misalnya itu apakah ditunda itu kan sebelumnya nggak ada pemerintahan baru ataupun tidak memang sudah harus berlaku tahun 25 harus undang-undang. Nah tapi kalau mau ditunda lagi kan belum nih, Pak Prabowo juga baru sebulan, baru pulang dari luar negeri. Betul.
apakah nanti akan meninjau kembali? Ya mudah-mudahan juga bisa meninjau kembali. Karena memang banyak hal. Misalnya ini kan sudah beruntut dari ada riset ya tahun 19 misalnya dari Food and Policy Research, itu ada dari Bappenasnya, ada dari banyak organisasinya gitu yang ikut dalam riset itu ya. Kita juga ada masalah kelaparan kronis lah pada tahun 18-an. Itu sampai sekarang itu kan masih teruslah berlangsung sehingga kita menempati urutan dalam hal kelaparan kronis itu 65 dari 113 negara dalam indeks keamanan global pangan ya, dalam keadaan keamanan pangan global itu. Nah, apalagi Pak PS kemarin Pak Prabowo di luar negeri juga bilang ada berapa? 25% atau apa kan? Anak-anak ya Pak. Anak-anak kita masih kurang makan masih gitu Pak. kurang makan gitu. Ini kan bagian daripada ini riset yang seperti itu. Iya Pak. Ya kan? Itu paling jelek loh kita riset nomor 65 dari 113 di ASEAN itu. Karena ya kalau Singapura yang ditanya nomor 1 gitu kurang ajar, nggak ada itu. Penduduknya kecil ya Pak, sedikit ya Pak. Ya kan? Tapi kita seperti itu. Jadi ini memang berlanjut. Itu tentunya akan mendapatkan jadi bahan untuk mungkin akan dipertimbangkan kembali mudah-mudahan gitu kan. Terus kita juga mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut itu bagaimanapun juga itu adalah menjadi keprihatinan kita lah, deflasi. Ya kan? Artinya banyak yang menilai ini adalah penurunan daya beli. Betul. Gitu kan? Betul. Apalagi ke penduduk kelas menengah itu bisa dilihat dari macam-macam indikasi, antara lain deposito di bank-bank itu depositonya kemungkinan menurun. Betul, kan? Pak. Sementara Untuk yang atas malah naik kan? betul. Gitu. Itu turun dari 9,5 juta yang memang selama 5 tahun ini ya. Itu artinya dari 57 juta itu pada tahun 2019 menjadi 47 juta, itu artinya itu kan turun 9,5%, itu besar sekali. Artinya apa? 16%, 16,5 malah. Iya Pak. 16,5%. Jadi memang ukuran yang serius itu juga harus akan dipertimbangkan. Saya kira penting benar gitu. Jadi kita juga selalu kan berusaha untuk menurunkan penduduk miskin. Betul Pak. Memang absolutnya itu naiknya hanya sedikit. Iya. Absolut ya. Tapi artinya 25 juta itu naik. Absolutnya sedikit. Memang sedikit. Tapi kan dia belum bisa menurunkan kan. Ya. Walaupun dalam persentase juga memang sudah turun, tapi turunnya enggak seberapa, 0,4% gitu loh, enggak signifikan gitu kan. Karena penduduknya kan memang nambah. Benar. Kan? Nah, jadi artinya hal-hal ini tentu mempertimbangkan keadaan untuk diberlakukan kenaikan 1% itu, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan juga oleh pemerintah, mudah-mudahan gitu kan. Nah, kalau itu ya dilakukan ya wallahu a'lam, karena ini kan baru-baru datang nih Bapak Prabowo juga kan. Masih belum melihat mungkin ya Pak ya? Iya kan, mungkin belum melihat. Karena ini memang udah undang-undang begitu sih, harus dinaikin gitu. Tapi saya kira adanya PHK ya. Iya betul Pak. Membesar, berarti sektor informal itu makin membesar kan. Sektor informal kan. Berarti itu juga ya artinya ada kontraksi lah dalam ekonomi, dan kita kan saya rasa pemerintah tidak menginginkan adanya kontraksi kan di ekonomi itu. Nah, lalu itu ya mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saja lah ya. Pak Fuad ini kan dulu pernah jadi Menteri Keuangan Pak, pernah jadi Dirjen Pajak Pak. Cara naikin pajak itu ada cara lain nggak sih Pak selain PPN Pak? Ya banyak aja cara, asal aja jeli aja melihatnya gitu, dilihat benar-benar lah gitu ya kan. Kalau zamannya dulu misalnya ya, kalau dulu sih saya melihatnya kan keseimbangan nih gimana nih biar nggak ribut gitu loh ya kan. Saya rasa zaman saya pajaknya naik, pajaknya diturunkan, tapi pajaknya naik dan tidak pernah ribut gitu loh kan.
berarti betul dulu. Ini perlu dibagi nih resepnya nih Mike, ya kan? Cobain Hebat juga nih Pak Fuad nih berarti nih. Gimana naikin nggak ribut, orangnya pada ketawa. Nah, ya, betul, seneng gitu. betul. Ya banyak caranya lah. Misalnya yang dulu saya suka kasih contoh yang karena gampang aja ya. Pajak di bursa efek. Iya. Itu. Di bursa efek itu dulu ya. Bilang pajak bursa efek gimana? Wah, direkturnya waktu itu bilang sama saya, Pak, setiap bursa efek kita mau terjun, mau periksa, transaksi pada bisa berhenti, Pak. Ngamuk bursa efeknya, Pak. Iya. Wah, iya. Jadi nggak jalan nih katanya. Macam-macam kayak begitulah ceritanya. Udahlah. Saya bilang, yuk diem aja, jangan ganggu bursa efek. Saya bilang, sekarang dihitung aja. Kenapa mereka itu kecil? Dihitung semuanya, kantor pajak suruh ngitung semuanya. Yang main bursa efek kan terbatas lah. Oke. Oh, penerimanya segini kecil. Sekarang kita naikin, kita double-doublein ya. Tapi yang nggak terasa mereka gimana. Kita cari solusi, ketemu. Udahlah, kita finalkan saja. Saya bilang gitu. Bab kalau enggak, mereka apa? Mereka itu orang Indonesia sebetulnya. Gua tahu itu orang Indonesia pasti itu. Itu dia bikin perusahaan di Singapura, di Hong Kong, bikin perusahaan di luar negeri. Di mana Cayman Island, transaksi di Indonesia. Nanti 180 hari sebelum jadi ini wajib pajak tetap permanent establishment gitulah ya, pokoknya itu bahasa teknis lah. Dia udah ngilang, jadi kan nggak kena pajak, udah hilang semuanya. Cara penghindaran pajak Penghindaran pajak legal, udah hilang semuanya, nggak. Jadi pada begitu ganti lagi siluman, gampang aja itu. siluman gitu. Wah, ribuan teknik di pajak itu. Pada transaksi lagi, mulai baru lagi nggak bayar pajak lagi. Sekarang gini aja, dihitung berapa pajak sekian. Sekarang kamu naikin jadi berapa sekian kan? Udahlah, naikin 1%, 1 per mil ya. Naik bisa. Saya rundingan sama mereka. Udahlah, gua bilang gua nggak mau periksa kalian dah. Susah saya bilang itu diperiksa. Kalian kan nggak ada yang suka diperiksa kan? Enggak loh, gitu diperiksa ya susah. Nggak mau ada yang diperiksa itu kan? Semua. Udah gua nggak mau periksa kalian, bebas transaksi. Gua nggak mau ganggu. Saya bilang gitu. Kalian bayar pajak. Iya Pak, bayar pajak nggak apa-apa Pak. Naik tuh Pak pajak Pak langsung Pak. Langsung. Dan itu pajaknya. Nah itu kan kamu bilang tempo hari kita kekurangan tenaga buat bursa. Nggak usah ditambah tenaganya. Saya bilang itu orang tuh nyindir, makin banyak gue pajak makin susah masyarakat. Saya bilang gitu. Kayak polisi kan suka bercanda kan. Makin banyak polisi lalu itu makin susah masyarakat itu kan. Digangguin melulu katanya kan begitu. Dulu kan begitu. Candaannya. Ya udah. Nggak usah ditambahin pegawai. Bengkak-bengkakin. Sekarang kalian pada golf juga bisa tuh kalau udah selesai kerja. Saya bilang. Kenapa? Sekarang kita ongkang-ongkang. Tunggu pengumuman aja ben sore. Pengumuman. Bursa efek ngumumin transaksi di bursa efek sekian. Iya betul. Ya kan? Saya bilang udah kan 1 triliun berarti kita dapat 9. Kita ongkang-ongkang yang kerja bursa efek. Iya datanya ada lagi Pak ya. 10 triliun 10 miliar. Sehari kita nggak usah kerja. Nggak usah kerja apa-apa. Udah yang kerja mereka, kita cuma monitor aja itu. Nggak ada kerja. Kalau kita ngerahin tenaga, ngapain? Saya bilang gitu kan. Akhirnya begitu. Jadi masuklah uang gitu kan. Itu sebetulnya sudah meningkat, melipat itu pajaknya itu. Karena itu ya gimana, saya udah nurunin tarif pajak, kalau nggak bisa menaikin kan saya bisa di grounded kan. Ini gimana orang nurunin pajak. Iya benar kamu nurunin. Nanti kamu pajak turun, kamu grounded. Ya, insya Allah nggak turun Pak. Bisa kan cari akal. Betul. Itu kejeliannya di sana ya Pak ya. Jadi itu. Nah itu baru ada saja sekarang ya saya contoh. Itu contoh satu. Contoh kedua. Dan sampai sekarang berlaku. Meskipun waktu itu dibilang apa itu Dirjen Pajak bisanya final aja gitu kan. Iya betul Pak. Sekarang dicontoh semuanya yang bisa nyontoh. Untuk UMKM sekarang final juga kan. UMKM final, iya betul. Yuk punya rekening di bank kan? Betul Pak. Punya. Kenapa aja bayar pajak loh di rekening di bank itu? Iya Pak. Yuk baca nggak itu Iya betul. Di statementnya ya Pak ya? Iya di statementnya itu ada. Itu bank yang pada kerja, pajak ongkang-ongkang aja. Gak usah kerja itu berapa, 20% masuk gitu kan. Ongkang-ongkang aja. Nah yang begini kan, terus rumah, pajak perumahan, pajak sewa, segala macam itu kan.
kita kenain. Kalau enggak mereka pada pinter, pada menghindar, ya mereka juga dikenain pajak yang namanya pasti orang menghindar lah. Iya. Semuanya mau dirjen pajak, mau menteri keuangan semuanya itu pada menghindar, udah kalau bisa gitu kan. Iya. Tapi kan memang nggak bisa kita menghindar ya kita harus bayar gitu kan. Kalau bisa menghindar. Nah dengan cara-cara gitu itu contoh yang sudah terjadi. Nah kalau yang belum terjadi gimana? Nah tapi kan kita sekarang ini kebalikannya apa? Misalnya batu bara bolong ke bumi. Iya betul. Kalau cuma nyerokin aja dari tanah lah. Kalau ngomong macul doang Pak ya. Macul aja. Kalau ngomong mau galak nih, kalau saya ngomongnya bermarah itu. Iya betul. Macul pakai alat. Ya memang pakai alat lah, masa mau nyerokin pakai ini. Iya betul. Ya besar untungnya gitu loh. Iya. Jadi dulu mereka dikenain ini bukan barang kena pajak lah, udah pokoknya itu bukan barang kena pajak dulunya begitu. Karena apa? Supaya mereka nggak minta restitusi. Kita dulu. Sekarang mereka usul pajak-pajaknya. Kita ini, ini pajaknya perlu dijadikan barang kena pajak gitu kan. Gitu. Itu akal-akalan mereka aja. Yang jadi kena barang pajak. Mereka minta restitusi, Pak, ini kami kena pajak, kena restitusi, PPN-nya. Iya betul. Restitusi mereka bayar, total banyak triliunan apa dapat kipas lagi duit kan. Aduh ini kurang ajar saya bilang gitu kan. Ini kan sudah bagus pemerintah sebetulnya tadinya kan. Tapi mereka berlobby. Nah aparat kecil bisa berlobby-lobby gitu ke pemerintah. Nggak bisa kan. Ngelobi-lobby itu mesti mereka gitu loh. Dan itu banyaklah cara-cara seperti itu. Ini mesti nggak boleh itu. Udah. Jadi karena itu bukan barang kena pajak lah. Biar nggak usah bayarin kembalian restitusi segala macam. Iya. Nah, hal-hal begitulah banyaklah peluang-peluang. Tapi memang kebanyakan peluang itu di level atas. Di level atas ya Pak ya? Di level atas. Iya Pak, kan kalau ada yang bilang pajak itu memang sebenarnya bukan instrumen buat pendapatan negara, tapi instrumen keadilan. Harusnya lebih berkeadilan juga ya Pak kalau ngelihat ini. Banyak orang yang ngomong ya. Pajak harusnya memang berkeadilan. Pajak itu fungsinya memang adalah ada fungsi redistribution of income itu dari ini didistribusikan lagi dari si kaya si miskin dari ini itu segala macam untuk keadilan macam berbagai macam fungsi lah ya yang ditujukan itu. Nah kadang-kadang nggak boleh hanya fungsinya penerimaan negara saja titik gitu kan. Ya penerimaan negara ya salah satu fungsinya untuk penerimaan negara, tapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang lain kan. Misalnya kalau kita menginginkan investasi di sektor itu kok lemah bener, di daerah itu kok lemah bener, dirangsang, ya adalah pajak itu dirangsang itu, berarti pemerintah memang sengaja menurunkan tangannya untuk di situ bisa bergerak seperti arahnya pemerintah. Tapi otherwise kan, ya pemerintah sebaiknya memang neutral dalam perpajakan. Gitu. Tapi unsur keadilan itu penting, harus selalu dimasukkan dalam setiap penetapan pajak itu. Berarti sekarang masih belum istilahnya gitu ya Pak ya. Kalau dilihat-lihat karena masih banyak rakyat kecil yang masih protes ketika dia dipungut terlalu besar dan masih ada celah mungkin bagi orang-orang kaya untuk menghindar pajak. Semakin banyak protes sebetulnya indikasi faktor keadilan itu kurang. Setiap masih banyak protes itu. Bahkan sekarang di media-media sosial ya Mike ya, ada gerakan-gerakan apa anti PPN atau apa tuh yang ada menolak PPN lah. Menolak PPN Pak. Jadi ini maksudnya Pak Prabowo baru sebulan Pak sudah diganggu oleh hal-hal seperti ini ya. Ya seharusnya jangan sampai lah. Iya benar Pak. Karena Bapak tadi sempat bilang kan kalau realisasinya kalau PPN naik jadi 12% itu mungkin sekitar 70 triliun ya Pak. Kalau sebelumnya dari 10 ke 11 naiknya sekitar 50 triliun. Artinya kan nggak cukup signifikan gitu. Sementara risiko yang ditimbulkan ke ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah itu sangat besar. Artinya itu kan indikator yang cukup jelas kalau kebijakan ini tidak layak diimplementasikan gitu Pak. Ya karena kan memang 50 dulu kan, dari kenaikan dari 10 ke 11. Kalau sekarang 11 ke 12 naik 1% juga sama-sama. Ya udah 70 sampai 100 kan lumrah udah sekian tahun ya, lebih gitu. Tapi ya apabila itu menimbulkan ya di tengah-tengah yang tadi saya bilang ada PHK, ada ini itu segala macam itu,
timingnya nggak tepat lah. Kalau Timingnya menurut nggak saya tepat. Intinya timingnya nggak tepat. Pada masa Orde Baru dan seterusnya, Pak Harto, Pak Habibie, terus Gus Dur, Megawati, segala ya. Iya, Pak. Itu tidak ada utang sun, SBN, nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya, makanya dulu waktu Krismon, Ini menarik. saya ingat dan menarik ini. Ya, emang ini anak-anak muda kan nggak ngerti sejarah. Waktu Krismon dulu itu, yang bermasalah bukan pemerintah. Karena Swastanya, pemerintah- Pak. Pemerintah tidak punya utang sun, tidak Iya, punya benar. SBN, segala Benar. macam suku. Nggak ada, udah. Pokoknya utang adalah utang pemerintah. Hanya utang bilateral dan multilateral saja yang di bawah IGGI atau kemudian menjadi CGI ya. Pak. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.